And hello sob, bareng lagi kita di konten serunya sepak bola. Oke, di konten seru sepak bola kali ini gue mau melakukan pembahasan sepak bola luar negeri, di mana gue pengen membahas tentang pertandingan PSG versus Aston Villa yang gue nonton barengan dengan Manchester United versus Leeds. Oke. Tetapi gue pengen bahasannya ya PSG versus Aston Villa aja. Manchester United versus Leeds. Terus sebelumnya ada laga Arsenal juga. Terus beberapa pertandingan-pertandingan uji coba lainnya ya itu merupakan masih mencoba pemain lah, bukan gambaran kekuatan ataupun karakter sebuah tim yang udah jadi gitu, oke? Dan sebetulnya juga PSG versus Aston Villa juga belum menggambarkan tim yang solid atau karakter tim yang kuat, tetapi ya udah lama kan gua nggak ngebahas pertandingan sepak bola. Ya ini salah satu ajang yang sedikit serius gitu kan. Dan Aston Villa yang tidak disangka-sangka bermain dengan bisa merepotkan PSG, oke? Aston Villa yang kemarin sempat TC di Gelora Bung Karno, TC melakukan pertandingan uji coba melawan Indonesia All Star, melawan Ezra Walian dan kawan-kawan. Nah, itu tuh berkat melawan Indonesia All Star nih. Celah, kardus juga gue. Aston Villa jadi bermain dengan greget, Aston Villa bermain dengan bagus, Aston Villa mampu merepotkan PSG dan gue tanpa menyangka, tanpa diduga gitu. Kok PSG bisa keteteran seperti ini? Oh iya, gue baru sempat sepertinya lupa. Ini kan masih awal musim gitu. PSG masih pemanasan, PSG yang masih baru saja habis melawan friendly match juga, melawan Manchester United, dan sekarang bertemu dengan Aston Villa. Ya PSG pemanasan aja ke Kvaratskhelia sama Doi-nya juga bagus gitu, mainnya nyetel, walaupun zona defense-nya Aston Villa harus harus diacungi jempol juga gitu. Dan gue terkesima banget sama permainannya Ian Maatsen di LB-nya. Dia mampu untuk membuat Hakimi tidak bisa naik bergerak bebas, dan Hakimi mampu untuk membantu pertahanan juga. Sekali lagi ini masih jauh dari kekuatan kedua tim sebenarnya. PSG masih bisa melambung jauh dan Aston Villa masih bisa naik lagi, oke? Tetapi kalau dari segi peluang ya, sebetulnya ya, ini si Aston Villa ini sebetulnya layak menang loh. Si Majo ini di babak pertama dia mencetak 4 kali peluang yang seharusnya bisa dijadikan gol, yang bisa seharusnya menjadikan dicetak gol. Si Majo ini striker. Gua kalau ngeliat si striker Aston Villa, si Majo ini, jadi sempat teringat si Adebayor. Ada yang kalian ingat gak strikernya Arsenal dulu, Emmanuel Adebayor? Dan ya perginya Tielemans dari Aston Villa ke Manchester United, berhasil mencoba ada duet baru di situ, ada Joe Gomez dan Kamara. Ya tidak bisa dibilang duet yang tangguh, tetapi ada cukup prospek karena ini duetnya langsung dia lawan pemain PSG itu seperti Vitinha, dia bermain melawan Neves, melawan Emery gitu. Golnya PSG dicetak oleh gol Kvaratskhelia, itu berhasil dari salah satu pressingnya PSG lah yang didapatkan oleh Joao Neves, dan Joao Neves mengoper ke Due melihat pergerakan membuka ruang ke Kvaratskhelia satu kali tekukan di shooting, tendangannya seperti roket, oke? Dan berhasil disamakan di penghujung babak pertama oleh
Aston Villa. Ya lewat strikernya si siapa Adebayor Majo ini, dia setelah ada sontekan tipis umpannya Majen bener-bener. Aston Villa kan bermain dengan formasi dengan skema 4-4-2 ya, dan udah berulang kali dengan apalan si Majen ini yang melakukan drop ball silang dan umpan silang, dan bener-bener bisa membuat PSG kocar-kacir, terutama Nuno Mendes jadi tertarik kan. Di kanannya ada back sayap kanannya Aston Villa yang si Matikes, yang sering membuat pergerakan Nuno Mendes jadi sedikit sedikit kayak ketarik, sedikit kayak sibuk gitu, tetapi bola sering di cutback lagi ke Majen yang mengirimkan umpan. Beberapa kali terulang seperti itu dan cukup efektif gitu, dan siapa namanya? Si strikernya ini Adebayor Majo ini seharusnya bisa mencetak 4 gol tadi seperti yang gue bilang gitu. Bahkan di babak kedua ada tusukan Majen yang dia tusuk ke ujung kotak penalti PSG dan melakukan cutback. Berhasil ditutup oleh pemain PSG, sayangnya Sultan nih, kalau nggak buset dah. Bagus itu skemanya. Ini Aston Villa punya skema kayak gini gara-gara training camp di gara-gara TC di Gelora Bung Karno lawan Indonesia All Star nih, buset dah. Terus ya PSG ya beberapa kali melakukan pergerakan, cuman ada tuh kan Dembele diparkir, baru masuk di Dembele di babak kedua, masuknya mainnya Dembele di babak kedua membuat sisi kanan permainan PSG lebih cair lagi, lebih berguna lagi, karena si siapa nih yang nomor 11 Aklioche ini apa ya, bisa dibilang terisolir, belum nyatu, belum nyetel, permainannya belum kelihatan, dan masuknya Dembele ya kelihatan beda banget gitu ketika Aklioche ini ditarik keluar. Dembele menghadirkan satu shooting dan hampir di rebound oleh Kvaratskhelia. Pokoknya Dembele melakukan 2 shooting dah. Nah, terus si Linik, pokoknya duet si Joe Gomez dan Kamara ini gue bilang ya termasuk lumayan kuat juga gitu, bisa hampir mengimbangi si Vitinha dan Joao Neves yang membuat umpan-umpannya atau pergerakannya terbatas, dan si siapa namanya si Matikes ini marking si Kvaratskhelia juga beberapa kali dapat on point, tapi ya emang Kvaratskhelia pergerakannya liar, dia dipasang di wing kiri. Lagi-lagi di pertandingan lawan Aston Villa ini nggak cuman bermain di wing kiri aja, tiba-tiba udah ada di kanan, tiba-tiba ada di depan gitu. Ya pokoknya permainan PSG kan terkenal dinamis, pemainnya saling memutar, saling berotasi gitu. Ya, tetapi gue kaget aja lah Aston Villa bermain dengan ini. Oh ya masih awal musim, PSG juga masih mau mengembalikan performanya, masih mau mengembalikan fisiknya. Cuman ya PSG berhasil back to back, gol keduanya dicetak tuh tipis banget ini gara-gara si bek kanannya Aston Villa juga, sayap itu siapa, si Matikes. Doe finishingnya Doe cukup bagus, nggak ditaruh di tiang pertama, ditaruh di tiang jauh, diselesaikan dengan bagus, dan tapi juga pergerakan tanpa bolanya untuk mendapatkan bolanya itu offset apa enggak, feeling insting bergeraknya si Doe harus diacungin jempol juga. Kan sempat dinilai gol itu offset oleh hakim garis, tetapi kan ada VAR gitu, dan di finishing dengan bagus juga. Ya kipernya beberapa kali si PSG juga bisa terbilang termasuk hoki. Kalau si Adebayor Majo ini bisa dibilang predator aja, selesai itu kelar tuh PSG. Orang defense-nya masih caut maut, beberapa kali duel butuh bersama si Paco, si Adebayor Majo ini, tetapi lama kelamaan si Paconya kalah gitu, dan
si Adebayor Maju ini juga akhirnya dia bergeser mencari ruang. Ada bagusnya juga dia berduel sama Marquinhos dan bisa memenangkan duel beberapa kali. Cuman bolanya nggak nemu shoot on goal aja ke gawang. Dan ya ini masih perlu masih perlu perhatian banget lah buat defense-nya PSG. Lagi-lagi ini bukan tolak ukur ya, ini masih ajang pemanasan lah, gue bilang masih precision. Oke sob, sampai ketemu lagi di konten serius sepak bola selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, and bye bye. Jaga kesehatan kalian.